Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada saudara, teman atau kerabat Anda. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Mari kita membangun keintiman relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Pertama, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa yang diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam digabungkan dalam acara doa The Court yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, serta akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Salam. Dimanapun Anda berada, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber terang hidup kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingin, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku miliki, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Yesus, sungguh hati kami percaya hanya kepadamu Tuhan, sebagai sumber kekuatan kami, sumber kemenangan hidup kami. Yesus.
Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar. Bersama denganmu yang aku percaya. Oh Yesus, hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Semuanya kepadamu kami berharap Tuhan, sebab kalau sumber kemenangan di dalam hidup kami. Peluki cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sungguh Kau pemilik kehidupan Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di surga, Yesus, hanya Kau pemilik kehidupan Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di surga. Hanya kepadamu saja kami berharap Tuhan, sebab Kau sumber kemenangan hidup kami. Kita sama-sama serukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa.
Sungguh hati kami bersyukur buat segala kemurahan, kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami ya Yesus. Sungguh tak ada ketakutan, kekhawatiran di dalam hidup kami Tuhan, ketika Engkau bersama-sama dengan kami. Sebab kami percaya hanya tinggal di dalam-Mu Tuhan, kami mendapatkan kemenangan sukacita itu ya Yesus. Engkau saja yang kami harapkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku Yesus. Sungguh Kau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri ya Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu ya Tuhan. Adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, kami mau lewati semua Tuhan. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya Yesus yang meneguhkan hati kami. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, memberi pertolongan Tuhan, memberi pertolongan. Sungguh anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu yang besar yang Kau limpahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami berserah, hanya kepada-Mu saja kami berharap Tuhan. Sebab Kau sumber pertolongan kami, sebab Kau sumber pengharapan di dalam hidup kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat kami hanyalah kepada-Mu Tuhan, hanyalah kepada-Mu ya Yesus. Kaulah kota benteng hidup kami, Engkaulah perisai hidup kami Yesus. Segala roh-Mu yang kudus yang memenuhi hidup kami, segala roh-Mu yang kudus yang bersemayam atas hidup kami. Haleluya,
hanya bersamamu. Kami merasa tenang hanya bersamamu. Kami merasakan damai hanya bersamamu Tuhan. Kami merasakan sukacita Yesus. Sungguh hati kami bersyukur. Sungguh hati kami bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu kami menemukan janji yang tak pernah berubah Tuhan. Sungguh hanya kepadamu kami menemukan anugerah pengharapan itu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Di bait-Mu yang ku rindukan, di sanalah ku dipulihkan. Hadirat-Mu yang ku sukai, di sanalah ku merasa damai. Di bait-Mu yang ku rindukan, di sanalah ku dipulihkan. Hadirat-Mu yang ku sukai, di sanalah ku merasa damai. Di bait-Mu yang ku rindukan, di sanalah ku dipulihkan. Hadirat-Mu yang ku sukai, di sanalah ku merasa damai yang dunia tak beri. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Minggu ini adalah minggu kedua setelah kebangkitan Kristus dan kita merayakannya. Dan topik minggu ini adalah tinggallah bersama kami, stay with us. Sebagaimana permintaan para murid-murid dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Paskah atau kebangkitan Kristus membawa banyak berita, cerita dan kejadian yang menarik dan sangat penting untuk disimak. Karena sesuatu yang tidak biasa pada umumnya, di mana seseorang yang telah mati, disalib dan dikubur, diceritakan dan diberitakan telah bangkit. Ini adalah fenomena yang sangat fenomenal, yang belum pernah terjadi dan kali pertama terjadi. Berita ini sangat menarik perhatian karena seorang tokoh yang dibenci oleh imam-imam dan pejabat negara, namun sangat dicintai oleh masyarakat jelata karena pengajaran kebenaran dan keteladanan hidup dengan tindakan kasih yang nyata yang telah dirasakan oleh banyak masyarakat, oleh banyak warga, oleh banyak rakyat dan para murid, menjadikan mereka selalu dekat dengannya. Oleh ajaran kebenaran dan tindakan kasihnya itulah yang membuat dia dibenci oleh imam dan pejabat negara. Berita kebangkitan Tuhan Yesus terus menggema di tengah-tengah masyarakat saat itu, sekarang dan selamanya, sebagaimana yang diutarakan di dalam kitab Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 31. Pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 21 saya bacakan kepada kita. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, perjalanan murid-murid Yesus dari Yerusalem ke Emmaus kurang lebih 7 mil perjalanan. Artinya perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu yang cukup lama. Dalam perjalanan, pokok pembicaraan adalah situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Mereka sibuk membicarakan tentang hal-hal apa yang sesungguhnya terjadi. Mungkin saja diskusi mereka menyoal jawab tentang apakah benar berita dari para perempuan itu bahwa batu besar penutup kubur Yesus sudah bergeser dan terangkat, dan kalau sudah bergeser siapa yang menggeser dan mengangkatnya? Apakah benar bahwa penjaga kubur Yesus sudah tidak ada karena mereka pergi lari karena ketakutan? Apakah benar bahwa kubur Yesus sudah kosong, dan kalau betul siapa yang memindahkannya? Ditaruh di mana? Untuk apa dipindahkan? Apakah benar bahwa para perempuan itu bertemu dengan malaikat dan malaikat itu memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit dan ia menunggu murid-murid di Galilea? Lalu kalau Yesus betul sudah bangkit, bagaimana mungkin orang yang baru 3 hari mati dan dikubur bisa bangkit dan hidup? Murid-murid memusatkan seluruh perhatian mereka kepada pertanyaan-pertanyaan yang muncul oleh karena peristiwa dan keadaan yang sedang terjadi. Sibuk dan asik untuk menggumuli dan membicarakan keadaan yang mereka hadapi. Mereka terhanyut dalam keadaan dan situasi tersebut. Atau mungkin juga mereka masih dilanda oleh kesedihan karena peristiwa kematian sang guru, sehingga hal-hal lain terabaikan. Bahkan pribadi yang mereka bicarakan hadir menghampiri mereka pun berjalan bersama dengan mereka. Mereka tidak lagi memperhatikan dan mengenalnya. Padahal pembicaraan mereka tentang Yesus yang mati di kayu salib, telah dikubur dan 3 hari kemudian bangkit,
datang menghampiri mereka, mengajak mereka bicara dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Lukas 24 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19 dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dikatakan bahwa ketika dalam perjalanan kedua murid bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dalam kesedihan dan keasikan berdiskusi itulah datang Yesus mendekati mereka. Dan bahkan dikatakan bahwa Kristus berjalan bersama dengan mereka. Sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-15. Sungguh suatu ayat yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Ternyata kita tidak pernah berjalan sendiri dalam kehidupan dan terutama dalam kesedihan kita. Kristus selalu memenuhi janjinya, yaitu Dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari, apakah yang membuat murid-murid menjadi tidak mengenal Yesus ketika Yesus datang menghampiri mereka? Berjalan bersama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, bertanya kepada mereka. Bahkan ketika Yesus bertanya tentang apa yang mereka bicarakan, justru mereka memarahi Yesus, kesal kepada Yesus, seakan-akan Yesus tidak tahu dengan berita, keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Seakan-akan Yesus tidak peduli keadaan dan berita yang sedang hangat dibicarakan. Mereka menganggap Yesus acuh tak acuh akan situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Padahal yang mereka bicarakan adalah Yesus yang sudah bangkit di antara orang mati telah datang menghampiri mereka, berjalan bersama dengan mereka. Sama seperti dua orang murid tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama mereka sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 16. Di sisi lain, hati mereka dipenuhi dengan kasih akan Kristus. Namun pada saat yang bersamaan, mereka juga menaruh keraguan akan Kristus. Itulah sebabnya ada yang menutupi mata, akal budi dan hati mereka. Mereka melihat ada orang bersama-sama dengan mereka. Namun karena keraguan mereka, mereka tidak dapat mengenali bahwa orang itu adalah Yesus. Alasan yang lain adalah karena Kristus hadir dalam tubuh yang dimuliakan, sehingga sulit bagi dua orang murid ini mengenal Kristus. Demikian juga kita. Sering kita tidak mengenal Kristus yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Karena di sisi lain kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi di sisi lain meragukan akan kehadirannya dalam hidup kita di situasi yang tidak mudah. Namun hebatnya, sekalipun murid-murid yang sedang membicarakan kejadian kebangkitannya dan memperlakukan dia seperti itu, dengan sabar menunggu atas kelambanan mereka untuk mengenalnya. Yesus mengenal betul ada sesuatu hal yang menghalangi mereka, adalah keraguan di dalam hati dan pikiran mereka sendiri atas keadaan yang sedang mereka perbincangkan. Yesus berbicara kepada mereka akan semua yang telah disampaikannya sebelum segala sesuatu terjadi, seperti yang mereka sedang dengar dan perbincangkan pada saat itu juga. Perkataan Yesus itulah yang membuka pikiran mereka untuk dapat mengenal Dia kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam Lukas 24 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27, dikatakan di sana, lalu
ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudari, ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, ini adalah gambaran perjalanan kehidupan kita. Orang Kristen di dalam menjalani dan menghadapi hari-hari dengan berbagai pergumulan, keadaan, situasi yang sedang terjadi. Acap kali pusat perhatian, kesibukan, dan keasikan kita adalah pergumulan keadaan yang kita hadapi. Kita sibuk membicarakan keadaan dan pergumulan kita. Kita asik membicarakan Tuhan atas keadaan yang sedang terjadi. Namun keasikan kita membicarakan Tuhan atas keadaan dan pergumulan yang kita hadapi, justru kita mengabaikan Tuhan berjalan bersama kita untuk menghadapi keadaan. Kita lupa bahwa keadaan yang kita bicarakan ada Tuhan di situ. Kita sering menganggap diri kita lah yang lebih tahu dan terupdate, terbarukan atas berita keadaan yang sedang terjadi. Padahal Tuhan selalu ada dalam segala keadaan. Tidak hanya Dia selalu ada di setiap keadaan, tidak hanya berjalan bersama kita dalam setiap keadaan, tetapi juga Dia mengajak kita berbicara dan bertanya keadaan apa yang sedang kita hadapi. Ia bertanya karena Ia mengenal, mempedulikan keterbatasan kita untuk memahami dan mengatasi keadaan. Namun seringkali kita salah mengerti dan tidak banyak memberi waktu berdiam untuk mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan setiap pertanyaan dan pernyataannya. Padahal bila kita diam dan mendengarkannya berbicara kepada kita, maka kita akan tersadar dan mengenal Dia, berjalan dan bersama kita di dalam segala keadaan. Oleh karena itu, ketika kita sedang berhadapan dengan berita keadaan dan keadaan yang sedang terjadi, yang kita setengah mengerti atau tidak mengerti, penting memiliki sikap yang bijaksana. Pertama, berdiam dalam hadirat Tuhan untuk mendengar dan memperhatikannya. Berilah waktu untuk menahan diri, tidak memberi komentar atas sesuatu yang kita tidak tahu dan mengerti atas berita dan keadaan yang sedang terjadi. Beri dan siapkan waktu untuk mendengar dengan utuh, tidak sebagian, tetapi secara menyeluruh. Memperhatikan, menyimak segala keadaan yang sedang terjadi dan bawa itu ke hadapan Tuhan untuk memohon penyingkapan di balik semua keadaan dan situasi yang sedang terjadi. Sampai Ia berbicara dan kita mendengar dengan jelas setiap kata demi katanya. Karena setiap kata dan pernyataan yang keluar dari mulut Tuhan adalah kebenaran yang sejati, yang memberikan ketenangan, kedamaian, kekuatan, dan keteguhan di dalam hati kita. Yang membuka pikiran, cakrawala kita di masa gelap, yang mencerahkan, menerangi setiap jalan-jalan kita di kegelapan, dan pelita bagi setiap kaki kita, yang menguatkan dan meneguhkan hati kita di setiap musim hidup ini, dan menjadi jawaban yang pasti, yang sudah, sedang, dan akan digenapi. Firman-Nya adalah jawaban atas segala keadaan yang kita hadapi. Yang kedua, berjalan bersama dengan mengenal kebangkitan dan kuasa-Nya. Kita tahu Bapak Joko Widodo adalah Presiden RI ke-7 yang terpilih secara demokrasi 2 kali berturut-turut. Pada periode pertama tahun 2014 dan periode kedua tahun 2019. Kita tahu Bapak Joko Widodo berasal dari Solo, beristri Ibu Iriana, dan memiliki putra-putri, 2 orang laki-laki bernama Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, dan 1 putri bernama Kahiyang Ayu. Anak pertama
Bapak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sekarang menjadi wali kota Solo. Dan menantu Bapak Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, suami dari Kahiyang Ayu, anak kedua dari Bapak Presiden Joko Widodo, menjadi wali kota di Medan. Dan Kaisang Pangarep menjadi pengusaha pisang goreng. Mungkin secara detail dan menyeluruh kita bisa tahu tentang Bapak Presiden Joko Widodo. Namun, apakah dengan kita memiliki pengetahuan tentang Bapak Presiden Joko Widodo, kita memiliki pengenalan yang benar dengan beliau? Apakah kita dekat dengan beliau sehingga beliau juga mengenal kita dan kita mengenal beliau secara pribadi? Apakah dengan kita memiliki pengetahuan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, lalu kita mudah telepon-teleponan dengan beliau? Kita mudah ngobrol dan berkunjung ke rumah beliau? Tentu tidak. Mengapa? Karena kita tidak memiliki relasi secara personal dan dekat dengan beliau. Dia tidak mengenal kita dan juga kita tidak mengenalnya. Hanya bila kita sering bertemu, jalan bersama, tinggal bersama, barulah dapat memiliki relasi dekat dengan beliau sehingga kita mengenal dia secara pribadi dan beliau mengenal kita. Kita bisa saja memiliki pengetahuan tentang seseorang, bisa saja dari berita, dari buku, dari tulisan-tulisan yang kita baca, namun mengenal bersifat relasional, secara personal, dan itu terus dibangun dan dirawat dengan komunikasi yang intens, duduk bersama, berjalan bersama sesering mungkin. Demikian juga kita kepada Tuhan. Bisa saja kita memiliki pengetahuan tentang Tuhan dan banyak berbicara tentang Tuhan. Kita berbicara tentang Yesus Kristus disalib dan mati sebagai kita, dikuburkan dan 3 hari kemudian bangkit. Kita mendiskusikan kebangkitan itu sedemikian rupa, seperti murid-murid dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, membicarakan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sementara Yesus yang mereka ceritakan, yang bangkit dari antara orang mati, sedang berjalan bersama mereka. Namun mereka tidak mengenalnya. Bahkan Yesus bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka bicarakan, juga belum bisa mengenalnya. Coba bayangkan, 2 orang murid tersebut menceritakan tentang Yesus, orang Nazaret, yang mereka anggap sebagai nabi yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan manusia. Namun akhirnya menderita dan wafat. Dan dengan wafatnya Yesus, maka harapan mereka akan Mesias yang dianggap akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Roma menjadi runtuh. Namun mereka juga dikejutkan oleh cerita perempuan-perempuan yang pada hari pertama dalam minggu mendapatkan kubur telah kosong, dan mereka melihat malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Bahkan beberapa rasul telah mengecek kebenaran cerita ini, dan memang benar apa yang diceritakan oleh perempuan-perempuan itu. Cerita dari perempuan-perempuan akan kubur yang kosong, dan apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa Kristus hidup tidaklah mereka anggap. Bahkan konfirmasi dari para rasul bahwa kubur memang kosong juga mereka ragukan. Mereka tidak mendapatkan terang dari kesaksian ini. Karena satu hal, yaitu karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, yaitu karena mereka berfokus pada diri sendiri. Mereka tidak dapat melihat terang karena mereka dikuasai kegelapan diri sendiri. Mereka baru dapat melihat ketika duduk diam mendengar dan makan perjamuan kudus bersama Tuhan Yesus, untuk mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang dikatakannya sebelum segala sesuatu terjadi. Karena sebelum Yesus ditangkap, terlebih dahulu Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, dan untuk merefresh ingatan mereka, Yesus menceritakan lagi kepada mereka apa yang telah dikatakan dan dilakukan olehnya bersama-sama dengan mereka.
Lukas 24 ayat 30 sampai dengan 31 dikatakan di sana, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa apapun yang telah dikatakannya pasti dinyatakannya. Tidak ada sesuatu apapun yang dilupakan dan diabaikan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, karena dia adalah Allah yang setia dan sanggup melaksanakan segala yang difirmankannya. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyelami setiap perkataan dan perbuatannya. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Dia adalah pribadi yang memiliki rahasia ilahi yang hanya dapat disingkapkan kepada orang-orang yang mengenalnya dengan percaya, menerima, menyerahkan hidup dan mengikut dia setiap hari sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah yang Maha Kuasa. Dekat, berjalan dan tinggal bersama dengannya, akan kita memiliki pengenalan lebih dalam akan rahasia pengorbanannya yang mulia. Tubuh yang terpecah-pecah dan darah yang tercurah, bukti bahwa dia adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Kita akan lebih lagi mengenal rahasia kebangkitannya, bukti bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang menaklukkan segala sesuatu, bahkan maut pun ditaklukkannya. Ketika kita semakin dekat, tinggal bersama dengannya, mengikut dia setiap hari, maka kita akan mengenal bahwa dia adalah Allah yang hadir di dalam setiap musim dan mengendalikan setiap keadaan, sehingga tidak ada suatu apapun yang mampu menghalangi, menghambat, menggagalkan setiap rencana dan kehendaknya. Dan karenanya itu setiap orang yang berjalan dan tinggal bersama dengan dia, mereka akan hidup dalam rencana dan kehendaknya, dan apapun yang mereka hadapi dimampukan untuk melewati dengan penuh kemenangan. Pemazmur Daud di dalam Mazmur 84 ayat 5 saya bacakan kepada kita. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hati yang selalu rindu mendekat dengan Tuhan, berjalan bersama dan tinggal bersama dengan Tuhan, akan mengalami kebahagiaan, memperoleh kekuatan sekalipun dalam keadaan yang sulit. Bahkan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Dari air mata menjadi mata air. Bila kita memiliki kerinduan berjalan bersama dengan Tuhan dan tinggal bersama dengan Tuhan, kita berjalan makin lama makin kuat. Dekat dengan Tuhan, selalu berjalan bersama dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan mengikut Dia setiap hari, semakin kita bertumbuh dan berakar untuk mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, bertahta, mengendalikan dan menaklukkan segala, maka kita akan semakin memiliki kekuatan untuk menghadapi dan melewati segala keadaan dengan pengharapan hidup berkemenangan. Yang ketiga, jangan sekali-kali melepaskannya. Dalam Lukas 24 ayat 29, permintaan para murid-murid Yesus berkata, Lukas 24 ayat 29. Dikatakan demikian Bapak Ibu, tetapi mereka sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Ia telah memanggil dan memilih kita di antara miliar orang untuk menjadi umat kepunyaannya, yang semestinya kita tidak layak untuk menerimanya. Namun oleh kasih-Nya yang ajaib menjadikan kita harta kesayangannya dengan mati sebagai kita disalib karena dosa dan kejahatan kita, dan Roh Kudus menolong kita untuk dapat berbalik di jalan kejahatan menuju kebinasaan kepada jalan hidup di dalam Yesus Kristus. Ia memberikan kita kesempatan untuk berjalan bersama dengannya, memberi kita kesempatan untuk tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal bersama kita. Dan karenanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan pernah sia-siakan. Biarlah setiap waktu di dalam segala keadaan kita terus bersama dengan Dia, tinggal di dalam Dia, dan Dia bersama dengan kita. Sebab di luar Dia kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di luar Dia kita menjadi kering, dibakar dan binasa. Dia adalah pokok hidup dan kita adalah carang-carangnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang dicatat dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Dikatakan di sana, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tuhan menyatakan diri dan kuasa-Nya, selalu memberikan kejutan yang tidak dapat diselami oleh setiap hati dan pikiran manusia. Dan itulah rahasia Allah yang tidak dapat dimengerti oleh manusia, karena itulah kemuliaannya. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Rahasia Allah hanya disingkapkan bagi orang yang hidup mengenalnya, yaitu orang-orang yang percaya, menerima dan menyerahkan hidup kepada Yesus Kristus dan mengikut Dia, selalu berjalan dan tinggal bersama Dia setiap hari. Dengan tinggal diam dalam hadirat Tuhan, berjalan bersama Dia dalam kuasa kebangkitannya, berakar dan bertumbuh mengenal Tuhan dengan tidak melepaskan diri darinya, maka air mata dapat diubah menjadi mata air, dan apapun keadaan atau musim yang terjadi, kita mampu menghadapi dan melewatinya dengan penuh kemenangan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami dapat mengenal-Mu di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Dan karenanya ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, untuk kami tetap berada dekat dengan-Mu ya Tuhan kami. Mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga kami bertumbuh, berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mau memberikan itu bagi kami. Yesus Kristus telah berjalan bersama dengan kami, tinggal bersama dengan kami. Peganglah tangan kami dan janganlah lepaskan kami. Kami terus memegang erat Engkau oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami ya Tuhan. Supaya setiap hari langkah demi langkah kami menjadi langkah yang berkenan di hadapan Tuhan sampai kepada kesempurnaan. Dan di dalam segala keadaan yang kami hadapi, karena Allah yang menyertai kami, Roh Kudus-Mu telah Engkau berikan kepada kami.
itulah yang memampukan kami untuk menghadapi semuanya itu. Sehingga kami melihat masa depan kami, apapun keadaan ini, kami melihat ada kemenangan demi kemenangan yang kami akan alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu dalam hidupku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita akhiri ibadah kita dan arahkan seluruh hidupmu dan bela kedua belah tanganmu engkau angkat. Allah yang hidup memberkati kita semua di dalam anugerah dan kasih Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan dan percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu,
Tuhan Yesus memberkati.